Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farandi Wiryanada Putra, NPM 22210200258. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang saya buat dengan tema yang saya ambil hukum waris Islam atau faraid dan penerapannya dalam masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris itu sendiri. Hukum waris adalah bagian penting dari hukum Islam dan dirinci dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, daripada konsep pengertian daripada hukum waris tersebut adalah telah tercapainya sunnah serta kewajiban yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah dan dijalankan oleh masyarakat Islam secara universal atau general. Kemudian mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim dan mereka wajib mengikuti hukum Islam, termasuk hukum waris. Penerapan hukum waris Islam di komunitas Muslim Indonesia dipengaruhi oleh faktor sejarah dan faktor sosial. Hukum warisan Islam diterapkan dengan mengikuti pedoman dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa faktor dan beberapa media-media yang diterapkan di dalam hukum waris itu sendiri telah disesuaikan dengan adanya pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran dan di As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana penjelasan-penjelasan hukum waris ini jadi terperinci dan lebih spesifik lagi dibahas di dalam Al-Quran dan lebih spesifik lagi dibahas oleh Al-Quran, dibahas oleh As-Sunnah itu sendiri, baik itu dalam hadisnya, baik itu dalam ijma' ulama, baik itu para ijtihad ulama dan lain sebagainya. Kemudian namun, penerapan hukum warisan di Islam di komunitas Muslim Indonesia dipengaruhi dari faktor sejarah dan sosial. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum warisan Islam di Indonesia adalah yang pertama, faktor sejarah. Sejarah kolonial Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Belanda, telah mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum, termasuk hukum warisan yang mungkin telah selaras sepenuhnya dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, pada faktor sejarah atau faktor kolonial ini masuk ke dalam negeri Indonesia, di sini diterapkanlah perdata istilahnya, yang dimana perdata ini mengatur sistem kewarisan yang ada di dalamnya, baik itu sistem kewarisan, baik itu tentang cerai gugat dan yang lain-lain, yang dimana sistem hukum kewarisan yang ada di dalam hukum Islam ini termaktub di dalam kitab perundang-undangan yang ada di Indonesia itu. Maka timbullah faktor sejarah yang dari mana timbulnya kolonial, kemudian hiduplah perundang-undangan itu di dalam Indonesia, di negeri Indonesia, kemudian dispesifikasikan, kemudian dikonotasikan dengan hukum Islam yang ada di Indonesia juga. Kemudian yang faktor kedua ini adalah faktor sosial, yang dimana penerapan hukum warisan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh norma-norma sosial, praktik budaya, dan adat istiadat setempat yang terkadang menyimpang dari interpretasi ketat hukum Islam. Nah, makna daripada faktor sosial ini, yang dimana penerapan hukum waris Islam ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Jadi, di mana ada budaya, di mana ada suatu tempat, daerah yang dimana dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat mereka, maka agak kadang-kadang di dalam suatu daerah tersebut yang sangat kuat ada adat istiadatnya, terkadang agak menyimpang daripada hukum-hukum Islam yang telah ditempatkan. Salah satunya adalah interpretasi daripada hukum Islam itu sendiri di dalam daerah tersebut. Kemudian ada kerangka hukumnya. Sistem hukum di Indonesia merupakan kombinasi dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Interaksi antara sistem hukum yang berbeda ini dapat berdampak pada penerapan hukum warisan Islam. Jadi, di dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, ini diambil dari beberapa faktor, diambil dari beberapa akar, yang dimana akarnya ini adalah hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Dan yang dimana hukum Islam ini mengspesifikasikan tentang hukum-hukum yang dispesifikan, yang dituju kepada masyarakat Islam yang beragama Islam. Kemudian hukum adat ini adalah hukum kebiasaan yang ada di salah satu tempat. Kemudian hukum perdata adalah pengkonotasian daripada hukum Islam dengan hukum adat. Kemudian jadilah hukum perdata yang disahkan secara Indonesia, yang dimana ini termaktub dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian
Kurangnya kesadaran dan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman komunitas muslim Indonesia yang terbatas tentang hukum warisan Islam dapat menghambat penerapannya yang tepat. Jadi ketika kita sudah mengurangi, ketika kita sudah adanya kekurangan di dalam pendidikan kita, maka pengetahuan dan pemahaman kita tentang hukum kewarisan ini akan ambigu dan akan menyeleweng kemana saja gitu. Kemudian interpretasi dan implementasi. Nah, penafsiran hukum warisan Islam yang berbeda oleh para ulama dan otoritas dapat menyebabkan variasi dalam penerapannya. Jadi, ketika interpretasi dan implementasi ini ketika tidak dengan satu wajah, tidak dengan satu jalan, maka di sini akan berdampak dengan menyebabnya variasi dalam penerapannya. Ada yang menurut pandangan A, ada yang menurut pandangan B gitu. Jadi jurnal ini juga membahas pentingnya hukum waris dalam hukum Islam dan tempatnya yang signifikan dalam sistem hukum Islam. Kemudian menyoroti bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, ada kewajiban untuk menerapkan hukum Islam termasuk hukum warisan. Jadi jika kita menyoroti daripada negeri Indonesia ini yang dimana mayoritasnya adalah kaum Muslim, maka di sini ada satu ketetapan, ada suatu kewajiban untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia, yang dimana termasuk dengan hukum waris itu sendiri dan diinterpretasikan di dalam hukum perdata, yang beberapa bagian daripada hukum waris itu, beberapa bagian yang akan diberikan kepada hak-hak zawil furud itu termasuknya. Kemudian jurnal ini juga menekankan perlunya pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman hukum warisan Islam di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Ini juga menyebutkan bahwa penerapan hukum warisan Islam bertujuan untuk mencegah perselisihan dan konflik di antara ahli waris, mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Mengapa jurnal ini menekankan kepada sosialisasi serta menekankan kepada perlunya pendidikan? Karena jika kita sudah menekankan, kita sudah menitik beratkan kepada pendidikan dan bersosialisasi itu tentang hukum waris itu bagaimana, penjelasannya itu seperti apa dan bagian-bagiannya itu yang mana saja, maka di sini kita sudah mengetahui kita telah mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Mengapa demikian? Dengan adanya hukum waris kita mengerti kita ini tidak semena-mena sebagai kaum yang sudah memiliki keluarga, tidak semena-mena untuk membagikan harta-harta itu kepada orang yang tidak bersangkutan atau tidak ada keperluannya. Nah, di dalam hukum waris kita mengetahui dari mana kita akan memberikan dan ke siapa kita akan memberikan warisan yang ada di dalam diri kita, entah itu ke zawil furudnya, entah itu kebagian kepada anaknya, kakeknya, bapaknya, dan yang lain-lain. Dan di situ setelah dibagi-bagi zawil furud tersebut, entah itu ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, dan 2/3. Kemudian pentingnya hukum warisan adalah hukum warisan yang merupakan bagian integral dalam hukum Islam. Memegang tempat penting dalam sistem hukum ini memastikan distribusi aset dan kekayaan yang adil di antara ahli waris, mencegah perselisihan dan konflik dalam keluarga dan masyarakat. Nah, jadi pentingnya hukum warisan ini adalah untuk mengatur secara sistematik bagaimana terjadinya integral yang ada di dalam keluarga. Nah, di sini juga menopang suatu keadilan, baik itu dari harta kekayaan seseorang di dalam dirinya. Jadi ini menopang bagaimana akan memberikan rasa adil kepada orang yang akan diberikannya di dalam keluarga tersebut. Jadi di sini menopang rasa keadilan di dalam keluarga itu. Nah, kemudian warisan mempromosikan stabilitas dan ekonomi dengan menyediakan kerangka hukum untuk transfer properti dan aset dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, dengan adanya hukum warisan ini juga mentransportasikan bagaimana aset ini berjalan, mendistribusikan bagaimana aset ini berjalan, harta ini berjalan dari generasi yang sebelumnya menuju generasi yang akan datang. Nah, dari sini adalah sebagai prinsip-prinsip transfer properti dan aset dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Kemudian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Hukum warisan
memainkan peran penting dalam menjaga ikatan dan hubungan keluarga karena mengatur distribusi aset di antara anggota keluarga. Ini memberikan rasa aman dan kontinuitas dengan melestarikan kekayaan keluarga dan memastikan pemanfaatannya yang tepat untuk kepentingan generasi mendatang. Nah, dengan adanya hukum warisan ini menerima bagian yang sah, si ahli waris ini telah menerima bagian yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hukum warisan ini juga memainkan peran penting dalam berbagai aset yang ada di dalam satu keluarga serta menjaga ikatan dan hubungan daripada keluarga itu, yang dimana ini adalah sifatnya sensitif karena mencakup harta benda, yang dimana harta benda ini dengan adanya hukum waris ini spesifikasi terjaga, yang dimana lebih memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak keluarga, yang dimana ini juga menjadi suatu transfer, suatu alat transportasi untuk memberikan aset dari generasi yang sebelumnya menuju generasi yang selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.